أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitul Salam serta pegawai syarah, yang sama-sama kita muliakan para ulama, para buya, para kiai, para ustaz, guru kita, wabil khusus hadir bersama kita karena Allah Buya Haji Al-Fadli Ibn Hajar, Ketua Masjid Indonesia Utama. Alhamdulillah senantiasa bersama kita dalam kegiatan-kegiatan ta'lim kita, dan juga para ulama kita yang lain yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ihtiram dan ta'zim kita kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja dan anak-anak, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada subuh hari tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, Allah memperkenalkan kita kembali dalam kajian rutin setiap rabu subuh kita membahas tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita dan berikhtiar berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir kita bagian ke-17 ya Bapak Ibu, ternyata sudah pertemuan yang ke-17 kita, alhamdulillah. Ada setidaknya 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih banyak kepada tim kajian kita yang dengan sangat sigap ya, hanya dalam hitungan beberapa menit seluruh perangkat ini siap untuk kita pakai. Itulah Bapak Ibu, apabila kita bersatu dan solid, maka suatu pekerjaan bisa dieksekusi dengan cepat dan efektif ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amal yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada bapak-bapak, khususnya tim kajian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu yang membawa anak ya, mobil khusus yang subuh-subuh sudah pakai baju sekolah. Sangat luar biasa. Ini anak-anak kita. Siapa namanya Pak? Ya? Tegar. Oh, subhanallah. Dari namanya sudah menggambarkan insya Allah Tegar ini nanti sama-sama dengan
Syahdu sama-sama dengan anak-anak lain jadi calon-calon pemimpin besar negeri. Amin. Kalau Syahdu itu kata ayahnya, insya Allah jadi calon Presiden Republik Indonesia, Presiden pertama dari Sumatera ya Pak. Insya Allah. Dan juga anak-anak yang lain yang alhamdulillah apabila orang tua memiliki visi, Bapak Ibu sudah mencita-citakan anaknya ingin menjadi apa, meskipun nanti barangkali berbeda, tetapi kita sudah di jalur yang benar, insya Allah. We are on the right track, kata orang kampung ini. Kita di jalur yang benar, sudah punya visi, target saja. Anak saya ingin jadi pemimpin, anak saya ingin jadi ulama, anak saya ingin jadi pembela umat dan seterusnya. Dan itu kemudian yang kita susuri jalan panjang. Jalan itu mesti panjang, mesti penuh orang dan budi, mesti akan banyak tantangan-tantangan. Tetapi kalau dari awal kita sudah siapkan map itu, insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau kita tidak buatkan perencanaannya, maka kalaupun nanti Allah jadikan anak-anak kita orang-orang besar, insya Allah, tetapi kita tidak menyusui jalannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan segera turun, karena kondisi cuaca di Merangin dan Jambi secara umum, bahkan Indonesia secara umum sedang tidak baik ya. Dan dianjurkan bagi bapak-bapak, ibu, wabil khusus anak-anak kita yang banyak di luar ruangan itu untuk menggunakan masker ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan situasi ini segera normal kembali. Selain juga kemudian kita tahu Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi ini juga adalah akibat ulah tangan manusia. Itulah kenapa berkali-kali kita sampaikan di majelis yang mulia ini bahwa orang-orang soleh itu harus jadi pemimpin. Karena ketika orang soleh yang menjadi pemimpin, maka dia akan betul-betul mengerahkan kemampuan terbaiknya. Wabil khusus ketika mereka memimpin begitu banyak orang, di tangannya ada power yang sangat besar untuk melakukan eksekusi terhadap program-program kebaikan jauh lebih efektif ketimbang orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Tetapi dimanapun posisi kita berada, insya Allah kita tetap akan berbuat yang terbaik sambil mempersiapkan dan berpartisipasi mendorong orang-orang terbaik menjadi pemimpin-pemimpin kita. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu, kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah di ayat 38. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Allah berfirman, "Qul ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Qulna itu dikata qala yaqulu qawlan. Ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Dari kata qala yaqulu, qulna untuk dhamir nahnu, kami berkata alias kami berfirman. Siapa kami di sini? Allah. Sudah pernah kita bahas. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Litta'zim, untuk menunjukkan keagungan dirinya. Jadi bukan kami berarti banyak. Ya, karena mustahil Allah banyak. Allah ilahul wahid, Allah ahad, Allah Maha Esa. Maka ketika Allah menggunakan kata kami, sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu, tapi betul-betul hanya untuk menegaskan bahwa Allah azim, litta'zim nafsi, untuk menegaskan keagungannya. Apa yang Allah katakan dan kepada siapa Allah berkata? Kepada Nabi Adam. Apa yang Allah katakan? Wahai Adam, ihbitu, turunlah. Ya, ihbitu, turun kamu wahai Adam dan istrimu Hawa
minha. Nah, di sini tidak disebutkan, di sini diartikan langsung surga, padahal dalam bahasa ayat minha itu darinya, nya itu dhamir untuk al-jannah. Turunlah dari surga ini. Kamu sekarang sedang di surga, kamu melanggar aturan, maka kamu dihukum. Apa hukumannya? Kamu diturunkan keluar dari surga. Itu turun keluar. Minha apa? Dari surga. Jami'an, semua keluar. Hukuman untuk Nabi Adam karena melanggar perintah Allah. Dilarang mendekati satu pohon yang masyhur kemudian dikenal sebagai syajaratul khuld, pohon khuldi. Tapi ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa berhasil digelincirkan oleh syaitan. Dalam ayat sebelumnya apa? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. أَزَلَّهُمَا syaitan, iblis ya, berhasil menggoda Nabi Adam sehingga akhirnya melanggar aturan Allah di surga, lalu Nabi Adam dihukum. Apa hukumannya? Dikeluarkan dari surga. Itu turun keluar dari surga. Lalu kata Allah, fa inna ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila kamu nanti ya'tiyannakum, ya'tiyanna itu dari kata ata ya'ti. Ata ya'ti itu artinya datang. Ata ya'ti itu artinya datang. Ya'tiyanna itu artinya benar-benar pasti akan datang. Nah, di sini nggak tergambar dalam terjemahan. Itulah sekali lagi kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Tidak cukup baca terjemahan. Ya'tiyanna itu ada taukid di situ, penekanan dengan adanya nun taukid dengan kata ya'tiyanna. Sebenarnya kalau dalam bentuk standar fa inna ya'tikum itu bentuk standar ya'ti. Tapi ditambah dengan nun taukid sehingga menjadi ya'tiyannakum. Maka apabila nanti akan betul-betul pasti akan datang kepadamu minni, dariku, kata Allah. Minni itu maksudnya Allah ya. Hudan. Nah, di sini makna terjemahnya petunjuk. Hudan itu petunjuk, hidayah. Nanti kita lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir menafsirkannya. Maka kata Allah, faman tabi'a hudaya. Siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk yang aku berikan itu, aku kirimkan itu, yang datang kepadamu itu, fala khaufun 'alaihim, maka la tidak khauf, takut, maka tidak akan ada rasa takut padanya. Kalau sudah dengan khawatir bisa juga. Khauf itu umumnya diartikan takut, tapi juga bisa berarti khawatir. Fala khaufun 'alaihim, maka orang-orang itu yang mendapatkan hidayah itu, yang didatangi oleh hidayah Allah itu, apa efeknya pada kepribadian mereka, cara pandang mereka? La khaufun 'alaihim, tidak ada takut pada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Baik, kita lihat Bapak Ibu bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir. Penjelasan beliau sebenarnya panjang di dalam kitab tafsir itu. Bapak Ibu nanti silahkan dilihat langsung, sangat panjang sekali. Tetapi karena keterbatasan waktu saya ambilkan salah satu intisarinya saja, meskipun sebenarnya sangat tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi karena memang apa yang kita lakukan ini, kajian ini hanya stimulus agar kita kemudian di waktu-waktu yang lain terus belajar, terus membaca, terus mendengarkan oleh para ulama, maka kita ambilkan salah satu intisarinya saja. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan untuk anak cucu Adam kitab-kitab, para nabi dan para rasul serta mukjizat dan penjelasannya. Inilah makna huda di dalam ayat ini. Selanjutnya, siapa yang mengikuti petunjuk Allah itu, maka ia tidak akan takut menghadapi urusan akhirat dan tidak akan bersedih terhadap urusan dunia.
Ini salah satu intisari tafsir ayat ini, Bapak Ibu. Nah, pertama kita lihat, kita garis bawahi makna hudan, Bapak Ibu di sini ya. Fa inna ya'tiyakum minni hudan. Hudan dari kata hada yahdi. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan kalau kita terus ikut kajian ini, mudah-mudahan Bapak Ibu lanjutkan di rumah dengan cari referensi ilmu sharh, tasrif, ya, bagaimana merubah satu kata. Insya Allah nanti mudah-mudahan pelan-pelan tahu bagaimana satu kata itu berubahnya bisa sangat banyak. Sudah belajar. Hada yahdi hudan wa hidayatan wa mahdan, ya. Itu artinya menunjuki. Hada yahdi menunjuki, hudan petunjuk, hidayah petunjuk. Nanti mungkin kalau lebih mendalam lagi, apa beda hudan dengan hidayah? Nah, itu ada pula kajian khususnya ulama membedakan. Kenapa? Apa makna hudan? Apa makna hidayah? Apakah persis sama dan seperti apa? Nah, itu ada kajian khusus pula tafsir Quran dari dimensi kebahasaan. Nah, tafsir itu banyak sekali perspektifnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hudan di sini? Kalau dalam terjemahan biasa, terjemahan sekadar terjemahan, hudan diartikan petunjuk. Nah, di dalam tafsirlah kemudian kita tahu yang dimaksud dengan petunjuk di situ adalah kitab-kitab para nabi dan para rasul. Itu yang dimaksud dengan huda dalam ayat ini. Itu yang ditegaskan oleh Allah akan turunkan kepada anak saudara kitab-kitab para nabi dan para rasul beserta mukjizat yang mereka bawa dengan penjelasannya. Itu yang dimaksud dengan mana huda. Nah, Bapak Ibu tentu ya Wahid yang lebih pengalaman, kalau di Musabaqah Tilawatul Quran itu ada cabang tafsir. Dan cabang tafsir itu sejauh yang saya pahami dulu sekian puluh tahun yang lalu ketika masih aktif ikut MTQ. Dan terakhir saya ikut MTQ itu tingkat nasional di Jambi tahun 2007, cabang Syarhil Quran itu Saudara Barat. Tapi sejauh yang saya tahu di antara seluruh cabang waktu itu, kalau sekarang nggak tahu saya berapa sudah bertambah terus cabang-cabang itu, yang paling elit itu cabang tafsir. Nah, itu jadi kalau seorang peserta sudah sampai ke level bisa menjadi utusan di cabang tafsir, itu puncak pencapaian seorang peserta musabaqah Tilawatul Quran. Nah, karena ketika menjadi mufassir, menjadi tafsir berarti beliau pesan putusan itu kalau untuk sebutan kita itu betul-betul sudah alim, ya, sudah bisa menafsirkan, sudah menguasai, sudah memahami apa yang dijelaskan ulama tentang tafsir Quran. Nah, karena biasanya di antara hal yang ditanyakan itu adalah macam seperti ini. Apa makna hudan fi hadhihi ayat? Apa makna hudan di ayat ini? Itu kan apa? Dan sebutkan tafsir Kasir begini, Tabari begini, Al-Qurtubi begini, yang paling kemudian ada ulasannya terus. Dan itu lima yang luar biasa. Kalau seseorang sampai bisa menguasai dan memahami makna ayat, bukan sekadar letter-letter kebahasaan, itu sebuah nikmat keilmuan yang sangat luar biasa ya. Yang kalaupun kita ini belum mungkin akan jauh dari sampai di level itu, tapi tetap layak bercita-cita. Karena tidak selalu atau bahkan sering satu kata dalam Al-Quran itu maknanya tidaklah seperti makna zahirnya. Bapak Ibu, sekadar contoh yang cukup menarik. Kita di bulan Ramadan diajarkan ayat tentang puasa, tentang batas sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu beda antara benang putih dengan benang hitam. Kalau secara bahasa, itu yang terjadi pada sahabat Rasul dulu. Dia cari benang putih, dia cari benang hitam, dia lihat. Ternyata maksudnya bukan itu. Ternyata maksudnya apa? Fajar. Yang dimaksud dengan minal hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, itu maksudnya adalah fajar. Maka sangat penting
tafsir, tidak boleh seseorang memahami Quran hanya bermodal terjemahan. Terjemah itu pintu awal, Bapak. Pintu awal, tapi tidak cukup. Itulah kenapa dulu pernah ada ijtihad ulama kita di negeri ini, orang tidak boleh baca terjemah Quran. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengarkan. Dulu terjemah Quran itu langka sekali. Ya, sebelum saya lahir, mungkin tahun 40-50 Selain memang masih susah mencari orang yang menerjemahkan dan mencetaknya. Juga ulama kita dulu berijtihad tidak boleh orang awal membaca terjemah Quran. Kenapa? Karena bisa salah paham. Tetapi kemudian terus bergulir waktu, akhirnya mereka paham terjemah tetap harus ada, minimal sebagai pintu awal kaum muslimin memahami kitabnya. Tanpa itu akan susah betul ada progres umat ini untuk lebih dekat dengan kitab. Maka yang dimaksud dengan huda adalah siapa tadi? Apa tadi yang dimaksud dengan huda adalah kitab-kitab yang akan Allah turunkan, para nabi yang Allah akan utus, para rasul yang akan Allah utus. Itulah yang ya'tiyannakum minni huda. Nanti pasti akan datang petunjuk yang akan aku kirim, kata Allah, yaitu berupa kitab-kitab Allah, para nabi dan para rasul yang akan Allah utus, akan Allah turunkan. Lalu kata Allah, "Faman tabi'a hudaya," maka siapapun nanti di antara kamu, di antara anak cucumu, wahai Adam, itu dalam bahasa kita ya, karena ini kan Allah masih sedang bicara kira-kira pesan dalam bahasa kitanya, pesan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika diperintahkan turun dari surga, ini pesan Allah. Maka wahai Adam, wahai Hawa, siapapun di antara anak cucumu nanti di dunia, kalau mereka mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, mereka mengikuti kitab yang aku turunkan kepada para nabi, para rasul, maka mereka akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut pada mereka, tidak akan pula ada rasa sedih. Nah, Bapak Ibu, dalam khazanah kajian tafsir ada beberapa sudut pandang. Sebagai ulama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Katsir ini, menegaskan bahwa ini maksud dengan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu secara spesifik adalah bicara tentang bahwa orang-orang beriman yang mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, maka mereka tidak akan takut berhadapan dengan akhirat, tidak akan takut menghadapi urusan akhirat. Kenapa? Karena Allah berikan ketenangan itu. Nah, ini kemudian akan berbenturan dengan pemahaman kita yang lain, Bapak Ibu. Kenapa? Standar perasaan kita terhadap akhirat itu apa? Khawatir. Kita khawatir di akhirat nanti nasib kita akan seperti apa. Karena Bapak Ibu, tidak seorang pun di antara kita layak percaya diri berhadapan dengan akhirat. Tidak seorang pun di antara kita layak merasa amal kita sudah sangat cukup untuk menghadapi fase-fase yang sangat berat di akhirat, mulai dari fase kita meninggal, berharap mendapatkan husnul khatimah di alam barzakh, dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkan di hasyar, melewati sirat dan seterusnya. Tidak seorang pun di antara kita layak percaya diri menghadapi seluruh fase yang akan sangat berat itu. Maka karenanya ulama mengajarkan standar umumnya apa, Bapak Ibu? Khauf, kita takut, sangat takut berhadapan dengan akhirat. Kenapa? Karena kita tidak percaya diri dengan amal kita, dan memang itu standarnya. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang mengikuti petunjuk yang Allah turunkan tadi, mereka, kalau untuk kita itu maksudnya jelas mengikuti Al-Quran, memahami Al-Quran, mengikuti hadis Rasul, mengamalkan apa yang diajarkan Rasul, belajar kepada para ulama, istiqamah, komitmen konsisten mengamalkan syariat. Maka itulah yang disebut sebagai man tabi'a hudaya, orang-orang yang mengikuti hidayahku dari Allah. Nah, terhadap orang-orang itu Allah akan berikan anugerah. Standar
perasaan kita adalah khawatir. Tetapi di atas kekhawatiran yang memang harusnya kita miliki itu akan Allah berikan anugerah sehingga mereka berada di posisi la khaufun alaihim. Nah, itulah kemudian yang kita bisa baca pada fenomena auliyaullah, wali-wali Allah. Misalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ya Bapak Ibu, ketika akan meninggal, ketika keluarga dan sahabat beliau menangis melihat tanda-tanda Bilal akan meninggal, akan wafat, tanda-tanda itu sudah dekat, nampak, zahir. Apa yang dikatakan Bilal dalam riwayat yang masyhur, dikatakan lebih kurang ya Bapak Ibu. Kata Bilal, kenapa kalian menangis? Saya bertemu dengan kekasih saya, bertemu dengan Rasulullah, dan saya akan menghadap Allah. Bukankah itu yang kita cita-citakan? Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Bisa keluar kalimat seperti ini itu gambaran apa? Nah, ini yang oleh sebagian ulama disebut orang model ini sampai di level kamal taqwa, kesempurnaan ketakwaan dalam standar manusia Bapak Ibu. Tentu hanya Allah yang tahu. Tapi sebagian fenomena itu Allah tunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang sampai ke level seperti itu. Orang yang ketika akan wafat di situasi di mana standar umumnya kita pasti akan sangat khawatir dan risau. Jadi kita bahas kemarin di dakwah jenazah, dakwah jenazah, ulama mengatakan apa? Ketika seseorang sudah berada di posisi sakarat, perasaan yang harusnya dihadirkan adalah husnuzon kepada Allah. Benar-benar sehingga ya Bapak Ibu, Allah itu rahmatnya sangat luas, Allah itu maha pengampun, Allah sudah berikan. Nah, itu yang harusnya diingatkan. Jangan nanti khawatir, masuk neraka nanti. Jangan itu yang kalau saat itu, jangan itu yang dibicarakan. Tapi bicarakan yang berupa ihsanuz zanni ilallah. Baguskan zonnya kepada Allah, karena Allah katakan ana 'inda zanni 'abdi bi, aku adalah sebagaimana perasaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku di saat itu membayangkan, meyakini, menegaskan kepahamannya tentang sangat luasnya ampunan dan rahmat Allah, maka itu yang akan mengantarnya di sakarat itu. Dan Bapak Ibu, betapa bahagianya kalau kita mendapatkan ini. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan baginya menghadapi urusan akhirat. Itu perasaan yang Allah berikan. Ya, kalau perasaan standar yang kita persiapkan, jadi ini bedanya Bapak Ibu ya, itu kenapa harus dijelaskan. Dia terkait dengan dalil-dalil yang lain. Kalau standar perasaan umum kita adalah khawatir, itu yang disebut bainal khauf war raja, antara takut, khawatir dengan harap cemas, antara takut dan cemas. Di sisi lain itu yang kemudian digambarkan oleh perilaku Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang masyhur dari perkataan Umar tentang apakah beliau termasuk orang munafik atau tidak ketika kita bahas tentang orang munafik. Umar masih bela-belain nanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai apakah saya masuk orang munafik yang disebut Rasul atau tidak? Sekali Umar saja masih khawatir jangan-jangan dia termasuk dalam catatan list daftar orang-orang munafik yang dititipkan Rasul kepada Hudzaifah bin Yaman. Jadi ini memang antara dua posisi begitu. Maka dan ini standar perasaan kita. Standar perasaan orang beriman terhadap akhirat adalah khawatir, takut. Tetapi di sisi lain ada yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu apa? La khaufun alaihim. Allah Akbar. Ini anugerah. Wala hum yahzanun. Ini sama nih di semua situasi. Orang-orang beriman itu yang istiqomah mengikuti hidayah Allah itu la yahzanun wala hum yahzanun. Mereka tidak bersedih terhadap urusan dunia, tidak takut menghadapi urusan akhirat, tidak bersedih terhadap dunia yang sudah berlalu. Kata seperti ini, kalimat seperti ini Bapak Ibu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, itu terulang sangat banyak dalam Al-Quran. Dalam sebagian posisi ayat, kalimat
kalimat itu menunjukkan, itu dikatakan misalnya seperti ayat yang bicara tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah dengan keimanannya itu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka nanti akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah yang memberi kabar. Apa kabar yang dimalaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Lalu apa lagi? Malaikat beri kabar lagi, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah untukmu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir dikatakan bahwa itu kapan terjadinya? Ketika seseorang akan meninggal, dan atau dalam versi lain ketika seseorang dibangkitkan. Jadi malaikat turun memberi kabar itu. Dalam satu versi tafsir sebagai ulama mengatakan itu malaikat turun itu ketika di saat-saat seseorang akan wafat, turun malaikat mengabarkan, wahai fulan, selama dia istiqomah di dalam iman dan sepanjang hayatnya akan turun malaikat. Itulah pernah menggambarkan fenomena ada orang-orang yang ketika meninggal itu tersenyum. Kenapa? Karena pada saat itu datang malaikat yang memberi kabar gembira kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak perlu takut, tidak perlu sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu akan mendapatkan surga. Kenapa? Kuntum tu'adun, kamu sudah dijanjikan untuk itu. Nah, maka ada orang-orang yang secara zahir sudah Allah tunjukkan kepada mereka mendapatkan keistimewaan. Mereka tersenyum bahkan ketika menghadapi kematian. Nah, itu dalam berbagai versi ya Bapak. Nah, dalam versi yang paling umum untuk kita adalah bahwa tidak ada takut dan tidak ada sedih ini memang Allah berikan untuk orang-orang beriman, yang membuat orang-orang beriman menjadi orang yang paling stabil kondisi emosinya menghadapi segala situasi. Ya, Bapak Ibu, kalau saja kita harus simpulkan dua perasaan paling mengganggu mood kita adalah ini, al-khauf wal hazan, takut dan sedih. Jadi sepanjang hari, sejak dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dua bad mood atau negatif mood, perasaan buruk yang berkecamuk dalam diri kita. Nah, ini pakar psikologi yang paling paham untuk menjelaskannya, tapi ini ilmu yang juga umum kita ketahui. Yang paling dominan mempengaruhi perasaan kita sehari-hari adalah dua ini, al-khauf wal hazan, takut dan sedih. Ini yang bergejolak terus, dan ini yang membuat, kalau anak muda bilang, galau. Dulu, sekarang sudah nggak lagi populer kata-kata itu. Sekarang apa istilahnya Pak? Baperan. Nah, baperan yang biasa, yang sedikit-sedikit baperan itu, sedikit-sedikit sensi itu ya, karena dua hal ini secara umum ya, walaupun ada perasaan lain, tapi secara umum dua negatif mood atau dua perasaan yang buruk, yang jelek, yang sering membuat hari-hari kita tidak produktif adalah al-khauf, takut, wal hazan, dan sedih. Dan Rasul mengajarkan kepada kita doa. Nah, doanya Bapak Ibu semua hafal tentu saja. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Salah satunya, kalau kita kan panjang lagi enggak, kita akan maju ya kayak berikutnya. Salah satunya kita berlindung kepada Allah adalah minal hammi wal hazan, dari rasa galau dan rasa sedih. Dan itu yang akan Allah angkat dari orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari kita masih lebih banyak khauf dan hazannya, maka kira-kira itu sudah sebuah indikator bahwa ada something wrong dengan iman kita. Jadi kalau sehari-hari kita Bapak Ibu
baru bangun tidur saja sudah perasaan sudah tidak positif, sudah ini dan sebagainya, berarti ada something wrong dengan iman kita. Karena orang-orang beriman kata Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah itu kira ya sudah panjang ternyata masuk satu ayat ini. Nah berikutnya ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sebelum kita baca, saya mohon izin minum Bapak Ibu ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu ashabun nar, adalah penghuni neraka. Mereka fiha, di dalamnya, mereka itu khalidun, akan kekal. Bapak Ibu, memang apa ya, kajian tafsir ini kalau saja waktu kita unlimited, terbatas, itu satu ayat bisa 1 jam, satu ayat saja. Apalagi kalau kita hubungkan betul dengan ayat-ayat lain, dengan hadis, dengan sirah, dengan aqwal ulama dan sebagainya, satu ayat bisa 1 jam. Nah, tetapi maka mohon maaf kalau memang pergerakannya agak lama, dan saya sebenarnya pengen cepat. Kalau Ustaz Dr. Saiful Bahri, saya sudah sarankan waktu itu, di antara mufassir Indonesia yang saya sangat-sangatkan betul Bapak Ibu ikuti kajian beliau karena sistematis dari juz 1, sekarang ini mungkin sudah sampai juz 23-an mungkin. Itu Ustaz Dr. Saiful Bahri. Walaupun mufassir itu banyak para ulama kita yang takhasus di bidang tafsir itu alhamdulillah banyak. Ustaz Dr. Sayyidul Amin kemarin yang hadir saya lupa beliau takhasusnya di bidang apa. Tapi banyak. Kalau guru-gurunya Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Dr. Mustafa Umar yang di Pekanbaru itu rujukan tafsir yang juga otoritatif insyaallah. Kalau Ustaz Dr. Saiful Bahri, beliau 1 halaman setengah jam, tapi ringkas sekali akhirnya beliau. Saya sebenarnya pengen juga cepat, tapi kalau cepat kok rasanya ada yang hilang gitu, yang kurang yang harusnya kita sampaikan. Jadi mohon maaf untuk sementara kita masih pakai mode agak pelan seperti ini sampai nanti kita lihat kalau masih cepat kita bercepat. Tetapi mudah-mudahan dengan mode ini kita bisa mengambil lebih banyak pelajaran dari setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Tapi seperti saya katakan, kajian ini memang hanya stimulus, tidak menyelesaikan semua. Selanjutnya Bapak Ibu lanjutkan di rumah, di mana tempat kerja yang pas lagi kosong, tidak sedang ada pekerjaan fokus dan sebagainya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dan mendustakan Allah pasti akan kekal di dalam neraka. Tidak ada jalan keluar bagi mereka dari neraka karena mereka menjadi penghuni abadi neraka. Nah, kemudian catatan, ini saya sebut catatan ini Bapak Ibu, ini maksudnya adalah refleksi saya pribadi yang membaca tafsir Ibnu Katsir, yang kira-kira mudah-mudahan menyambungkan tafsirnya, penjelasannya Imam Ibnu Katsir untuk beliau dengan kondisi yang kita hadapi, atau dengan poin-poin yang mudah-mudahan relevan untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Maka catatan saya seperti ini. Ayat ini menegaskan kepastian balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Apa itu neraka? Dan bahwa mereka juga pasti akan kekal tinggal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang yang beriman
memang harus selalu menyadari ancaman neraka ini karena Allah berulang kali menyebutkan dalam Al-Quran. Kesadaran akan adanya neraka dan sikap takut terhadap neraka menjadi salah satu sumber energi kebaikan. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhir dengan seluruh rangkaian peristiwa yang akan terjadi di dalamnya. Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak berhenti melihat orang-orang demikian bersemangat melakukan kemungkaran di muka bumi, ya, Bapak Ibu, kan hari-hari kita kalau kita ikuti berita di media, termasuk kita saksikan kiri kanan kita, kehidupan sosial masyarakat kita sehari-hari, kadang-kadang kita bingung, kok bisa ya ada orang tidak henti-hentinya, tidak mau berhenti dari kemungkaran, dari kefasikan, dari kemaksiatan, bahkan sangat bersemangat melakukan, bahkan mensponsori kemaksiatan, bahkan bangga menjadi pelaku kemungkaran, bahkan mereka demikian bangga mensyiarkan kemaksiatan. Kenapa? Nah, di antara jawabannya di sini, Bapak Ibu. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena bagi mereka hidup ini ya hidup di dunia ini. Nah, ini bulan September nih, Bapak Ibu. Bulan September ini bulan untuk mengingatkan kita kembali tentang satu jenis manusia paling durjana di muka bumi, bernama orang-orang komunis dan orang-orang ateis. Orang komunis ateis itu level paling parah dari orang kafir. Nah, jadi orang kafir itu, nama kafir itu komunitas besarnya, big community. Nah, di situ ada layer-layernya, tingkatan-tingkatan. Orang kafir paling durjana itu komunis, ateis, yang mengingkari Allah, mengatakan Allah tidak ada, Allah sudah mati. Dalam kitab Fiqhul Awlawiyat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, fikih prioritas, beliau uraikan situ tingkatan-tingkatan level orang kafir. Orang kafir itu tingkat-tingkat juga, Bapak, jangan disamakan ya, bertingkat-tingkat. Nah, yang paling rendah level orang kafir itu yang disebut kafir dhimmi, orang kafir tapi baik. Jadi ada orang kafir tapi dia tetap kekal di neraka, tetapi dia baik dalam arti dia masih komitmen dengan nilai-nilai kebaikan dalam agamanya, sehingga karena itu bahkan Rasul pernah bekerja sama dengan orang-orang model ini. Nah, di antaranya dalam sirah itu yang terkenal namanya Abdullah ibn Urayq. Abdullah ibn Urayq itu orang kafir tapi menjadi penuntut, menjadi pemandu perjalanan hijrah Rasulullah. Nah, salah pahamnya orang-orang sekuler, dia sama ratakan orang kafir semua. Dia katakan dulu ketika heboh pembicaraan tentang haramnya memilih pemimpin kafir, mereka akan cerita Rasulullah saja pernah menunjuk orang kafir menjadi pemandu perjalanan hijrah beliau. Nah, ini kawan kita ini, dia sama ratakan saja orang kafir. Orang kafir itu bertingkat-tingkat juga. Yang paling rendah levelnya kafir dhimmi, yang bahkan Rasul berikan jaminan kepada mereka, man ada dhimmiyan faqad adana. Siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi ini, berarti dia sudah mengganggu aku, kata Rasul. Itulah kenapa itu diantaranya basisnya adalah sejarah piagam Madinah. Orang-orang kafir, mobil khusus di bulan September ini saya sarankan betul nanti Bapak Ibu, kalau nggak akan nonton bareng dengan anak-anak kita dari YouTube film G30 SPKI nanti masih sebulan lagi ya, bulan bertepatan dengan momennya. Tapi minimal usahakan ada waktu minimal di bulan ini, Bapak Ibu. Pastikan anak-anak kita kenal siapa itu PKI, kenal siapa itu komunis, tidak hanya tingkah laku mereka di negeri ini, termasuk di dunia. Nah, itu yang oleh penyair Taufik Ismail pernah sampaikan dalam puisi panjang beliau, puisi tapi bentuknya narasi. Betapa durjananya orang ini menghabisi ratus ribu bahkan jutaan nyawa mereka halalkan demi kekuasaan. Termasuk fenomena LGBT, Bapak Ibu. Kenapa kok ada orang-orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan maksiat tapi bangga betul mempromosikannya, ya, LGBT, homo, lesbian, gay dan sebagainya itu? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari
sehingga tidak ada ketakutan dalam diri mereka kepada Allah dan murkanya Allah. Maka karena itu bagi mereka hidup adalah apa yang ada di dunia ini. Nah, itu kemudian yang pelan-pelan disusupkan melalui iklan apa itu. Maka anak-anak kita dibuai. Saya lupa apa kalimat iklannya, tapi saya benci betul dengan kalimat itu. Dia katakan, kalau intinya adalah bahwa dunia ini hidupnya hanya sekali, maka nikmatilah hidup ini sepuas-puasnya. Nah, dan ini ayat ini adalah ayat bicara tentang prinsip akidah, Bapak Ibu. Ayat ini ayat tentang akidah, bahwa keimanan pada adanya hari akhir dan adanya neraka sebagai balasan bagi orang-orang kafir itu pasti dan itu mutlak, itu wajib diimani, sehingga kalau ada orang mengingkarinya maka dia telah menjadi murtad. Ini akidah, Bapak. Jadi ulama menegaskan, dulu pernah kita bahas, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya, tapi juga banyak dibahas oleh ulama yang lain. 10 kriteria aliran sesat. Di antara kriteria sesat itulah kalau mereka secara nyata mengingkari salah satu rukun iman. Dalam bab ini mengingkari akhirat, termasuk mengingkari adanya neraka secara tegas, telah membuat seorang murtad keluar dari Islam. Nah, Bapak Ibu yang Allah, sudah habis waktu kita. Tidak bisa lanjutkan ke ayat ketiga, insyaallah pekan depan mudah-mudahan. Pada prinsipnya adalah bahwa Allah SWT memandu kita, Bapak Ibu, memberikan bekal yang sempurna agar orang-orang beriman bisa menjalani kehidupan ini dengan cara terbaik, style terbaik, visi dan misi terbaik. Maka apabila kita istiqomah dengan hidayah Allah, maka Allah berikan balasan terbaik bagi orang-orang beriman, dan Allah jauhkan kita dari segala keburukan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus teguh istiqomah, komitmen dan konsisten dalam ibadah kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Jangan lupa di share ya Bapak Ibu nanti videonya yang Pak Yogi ini, yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yogi, jazakumullah khairan. Kalau sudah beliau sharekan di grup WA, mari kita sama-sama syiarkan. Saya punya grup WA itu 70-an Bapak Ibu, 70-an atau 80-an, tapi tidak semua pun bisa saya share. Jadi kalau sudah keluar itu saya sudah izin ke beliau, dan juga saya sudah izin download, dan saya mungkin satu ketika masukkan ke kanal saya pribadi. Kita bantu Bapak Ibu jadi ladang dakwah kita bersama. Selain kita share ceramah-ceramahnya Abu Somad, Ustaz Hidayat, Gus Bahar, Buya Yahya, para ulama-ulama, insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi amal kita bersama ini diantaranya melalui Pak Yogi ya, kita share juga bantu Bapak Ibu yang punya grup WA. Insyaallah ini juga menjadi dakwah kita ya, karena kita memang berbagi porsi dalam dakwah. Mudah-mudahan apabila kita terus berpartisipasi untuk kebaikan ini, Allah akan selamatkan negeri ini dari kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.